Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Diah Ayu Rosdiana. Saya dari Fakultas Perikanan Universitas Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bioteknologi aquaculture. Bioteknologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara memanfaatkan makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu makhluk hidup yang baru. Bioteknologi aquaculture merupakan penggunaan organisme seperti sel dan enzim untuk meningkatkan atau memodifikasi produk agar dapat memperbaiki kualitas ikan. Jadi, bioteknologi bisa mencakup reproduksi, genetika, nutrisi, kesehatan, dan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bioteknologi dalam bidang genetika, yaitu transgenik. Transgenik merupakan suatu produk dari bioteknologi melalui teknik rekayasa genetika. Transgenik pada ikan merupakan teknik rekayasa genetika yang bertujuan untuk menghasilkan benih ikan budidaya yang memiliki sifat unggul. Dalam transgenik, materi gen dari suatu organisme akan dikombinasikan ke dalam suatu organisme genetik lainnya, sehingga mempunyai tujuan gen yang dipindahkan akan diekspresikan oleh gen penerima. Sehingga mempunyai tujuan gen yang dipindahkan akan diekspresikan oleh organisme penerima gen. Dari konsep transgenik tersebut, karakteristik yang dikembangkan termasuk ke dalam manfaat transgenik, di mana diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki rasa dan kualitas yang lebih baik. Yang kedua, memiliki nutrisi dan bentuk tubuh yang baik dan indah. Selain itu, transgenik juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan transgenik yang pertama adalah pada keturunan kedua, biasanya ikan transgenik memiliki pertumbuhan 3 kali lebih cepat dibandingkan ikan normal. Yang kedua, pemanfaatan pakan lebih efisien dibandingkan dengan ikan non-transgenik. Selain kelebihan yang dimiliki, ikan transgenik juga memiliki beberapa kekurangan. Pada akuarium, ikan transgenik lebih cepat tumbuh 30%, tetapi cenderung akan mengalami kematian sebelum masa kedewasaan seksualnya. Sedangkan jika ikan transgenik dilepas ke alam liar akan mengkhawatirkan. Hal ini karena ikan transgenik akan menyebabkan pencemaran bagi spesies-spesies air lainnya. Adapun teknik yang biasa digunakan dalam transfer gen ada dua, yaitu yang pertama mikroinjeksi dan yang kedua elektroforesis. Mikroinjeksi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk memindahkan gen melalui micropipette injection atau biasanya disuntikan pada telur. Metode ini tidak dilakukan pada indukan, tetapi pada embrio atau telur-telur. Metode ini biasanya disuntikan ke telur ikan mas, ikan salmon, ikan lele, dan ikan zebra. Diameter ujung jarum yang digunakan biasanya berukuran 0,05 sampai 0,15 mm. Teknik ini biasanya dilakukan di bawah mikroskop. Ini adalah contoh transgenik tentang ikan microinjection yang saya ambil dari akun YouTube bernama Nusatic Fish tentang ikan glowfish. Pada tahun 1999, seorang ilmuwan bernama Profesor Gong Xiuan dan rekan-rekannya di Universitas Nasional Singapura melakukan riset dengan gen protein fluoresesi hijau yang terdapat pada ekstraksi ubur-ubur yang secara alami menghasilkan warna hijau terang. Mereka memasukkan gen ekstraksi ubur-ubur ke dalam telur-telur ikan zebra yang memungkinkannya untuk berintegrasi ke dalam genom ikan zebra, sehingga menyebabkan ikan
dan Nil zebra dapat memancarkan cahaya terang berwarna hijau di bawah cahaya putih alami dan sinar ultraviolet. Tujuan mereka melakukan transgenik pada ikan zebra adalah mengembangkan ikan yang dapat mendeteksi polusi pada perairan dengan selektif fluorescing di lingkungan yang beracun, sekaligus menciptakan ikan yang dapat mengeluarkan cahaya hasil transgenik pertama di dunia. Metode lain yang juga sering digunakan dalam proses transgenik adalah elektroforesis. Prinsip metode ini adalah membuat separable holes pada membran sel dengan bantuan aliran listrik yang berbeda. Ini ada sedikit gambaran tentang elektroforesis. DNA sampel, yaitu berupa enzim restriksi atau endonuklease restriksi, adalah enzim yang memotong molekul DNA. Enzim ini memotong DNA pada rangka gula fosfat tanpa merusak pasa. Yang pertama itu ada proses enzim pembatas, membelah DNA menjadi segmen yang lebih kecil dengan berbagai ukuran. Yang kedua itu ada segmen DNA dimasukkan ke dalam sumur dalam gel berpori. Gel mengapung dalam larutan penyangga dengan ruang di antara dua elektroda. Yang ketiga, ketika arus listrik dilewatkan melalui chamber, fragmen DNA bergerak menuju katoda bermuatan positif. Yang terakhir itu proses segmen DNA yang lebih kecil bergerak lebih cepat dan lebih jauh daripada segmen DNA yang lebih besar. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.